Shalom Yud. Mari kita mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita menyanyikan lagu Mengejar Hadir-Mu.
asamu tidak dibatasi oleh jarak Tuhan, dan kami yakin dan percaya Engkau datang Tuhan, Engkau melawat kehidupan kami Tuhan, Engkau mengubahkan kehidupan kami menjadi baru Tuhan, menjadi anak-Mu yang seperti yang Kau inginkan Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu bersama-sama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan acara kami selanjutnya hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin, biarlah Engkau yang ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. We're on a mission to conquer the world, taking a call to speak of your love. Still moving forward, we're not looking back. We will rise, we will rise. Cinta itu berkorban. Cinta itu sesuatu yang nggak bisa dijelaskan. Bagaimana aku bisa menjelaskan sesuatu yang begitu besar hanya dengan kata-kata? Cinta itu memberikan kasih, bukannya rantai. Mengasihi bukan memaksakan. Kalau kamu kebiasaan sama dia, kamu akhirnya cinta. CINTA. Cinta itu Aku itu zaman nanti. kita selalu ada di saat duka pun melanda kita. Cinta itu bucin. Cinta itu tidak memaksakan, enak. Bersih-bersih dulu. Shalom Youth, ketemu lagi di segmen SWS Sharing with Eksosi. Tan, aku punya pantun. Mbak, aku punya pantun nih. Aku dulu. Oh iya, silakan. Aku punya pantun nih. Kita bahas-bahas aja. Dicakep-cakepin ya. Iya, oke. Cakep. Belum. Duduk santai membaca buku. Asik. Cakep. Baca buku cerita cinta. Asik, lapar nih. Cakep. Bang, guys, ya? Dicakepin. Oh iya, cakep nih. Saat aku bertemu kamu. Cakep. Aku langsung jatuh cinta. Balas dong. Aku juga punya, nggak mau kalah. Cakep. Ntar, siapin mental, asik. Mbok jamu baca berita. Cakep. Hanya kamu yang aku cinta. Asik. Asik. Cakep. Sangin. Ini kayaknya dari udah kita pakai baju pink. Couple ya. Jodoh Ini udah berdua gini ya. Ini berdua. Terus abis itu tadi pantunnya juga tentang cinta-cintaan Iya gitu dong. ya. Kayaknya Iya dong. tema kita hari ini nggak jauh-jauh sama cinta. Cinta. Tema kita hari ini adalah What is love? Nah, menurut kamu apa sih cinta itu, Tan? Cinta itu kamu. Iya. Enggak, Itu- kalau kata Nggak salah. kalau kata aku cinta itu kayak permen nano-nano. Permen nano-nano nougat? Beda Rasanya ya? itu asem, Oh. asin. Emang ada asin? Asem, manis, campur aduk rasanya itu jadi satu. Jadi ada manisnya. Ada galaunya kalau lagi Ada cinta itu. pahitnya. Asik, ada pahitnya, Bisa. ada senangnya. Iya benar. Kayak gitu sih. Kalau menurut Mbak Dian apa sih itu? Kalau menurut aku cinta itu abstrak sih. Masih abstrak. Abstrak kayak lukisan ya, abstrak. Abstrak. Soalnya kalau misalnya nih ya kita tanya ke orang satu nih, menurut kamu cinta itu apa? Pasti dia Jawabannya beda ya. Nah terus Sama pasti aku kita beda. tanya lagi ke orang lain Iya, pasti jawabannya beda beda lagi. lagi kan. Karena menurut aku cinta itu kayak nggak bisa dilihat dari Satu sudut ya pandang satu sudut pandang Ya, aja gitu. Tapi dari berbagai sudut pandang tuh bisa beda-beda. dilihat beda-beda. Jadi menurut orang tuh pasti beda-beda kan cinta Iya. itu apa gitu. Karena menurut pengalaman mereka gitu. Pengalaman mereka. Iya, karena- Pengalaman apa? Nah karena aku tadi bilang cinta itu abstrak menurut aku, jadi aku kurang pengalaman gitu ya. Sama Jadi- berarti. Jadi kan aku nih kurang pengalaman ya teman-teman ya. Nah kayaknya kita butuh, Bohong. kayaknya kita butuh seseorang Yang berpengalaman. atau dua orang. Harusnya sih 2 orang. Aja 2 orang ya, biar Iya. couple ya, Biar biar gak couple. sendiri. Karena berdua lebih baik daripada sendiri kan ya. Jadi kita Tuhan butuh menciptakan itu berpasang-pasangan.
Oke, karena kita mengundang 2 orang, nggak cuma 1 orang, tapi 2 orang sekaligus. 2 orang sekaligus. Bintang tamu yang tidak kalah Spesial dari minggu lalu. ya, spesial, tidak kalah spesial. Aduh, siapa ya? Pasti kepo kan. Kita undang dalam 3, 2, 1. Sering. Oke teman-teman, jadi segmen kita selanjutnya ini mungkin berbahaya bagi teman-teman di luar sana yang jombloers nih, yang memiliki fobia keuuan ya, fobia. Ya jadi di sini kita sudah kedatangan bintang tamu kita yang tidak enggak yang mungkin tidak kalah spesialnya sama minggu lalu. Ya. Tidak hanya seorang tapi 2 orang. 2 orang sekaligus nih. Pasangan couple goals kita, couple goals GBT Abdiel. Kita sambut. Tawa-tawa aja gitu. Boleh perkenalan diri dong Mas Mbak yang ganteng dan cantik ini? Iya. Silakan. Dilihat kenapa kita saling memandang? Pengen ketawa gitu kali. Saya Andri, saya seorang suami. Dan sebelah saya adalah Saya Us, saya istrinya. Kami adalah suami istri. Jadi hari ini kita kedatangan Mas Andre dan Mbak Susi yang akan menemani kita sharing pengalaman dan sharing pengetahuan, sharing tentang cinta-cinta. Terutama buat kita yang kurang pengalaman ya. Ya mungkin dari Mas Andre sama Mbak Susi ini tahu kan ya tema kita ini What is Love nih. Love. Menurut Mas Andre dan Mbak Susi, apa itu cinta? Aku dulu ya. Ya boleh. Ladies first. Ladies first. Cinta itu nggak hanya melibatkan perasaan, tapi butuh pilihan, terus apa? Keputusan dan tanggung jawab. Jadi kalau masa-masa muda biasanya cuman udah aku rasanya aku jatuh cinta sama dia, udah nggak mikirin A B C D E F G H bucin I. ya, bucin. Oh iya bucin ya. Sekarang namanya bucin. Kalau dulu nggak ada bucin, nggak ngerti istilah itu. Jadi itu apa? Nggak sekedar perasaan, tapi lebih ke pilihan, keputusan dan tanggung jawab. Karena kalau menurutku kita bisa dalam menjalin hubungan tuh kita bisa memilih. Misalnya kita lagi bad mood gitu, atau lagi bertengkar, kita akan memilih dan memutuskan untuk tetap mencintai dia, tetap ini kan tergantung keputusan kita. Kalau kita lagi habis putus, kita bisa memilih untuk terpuruk atau memilih untuk Bangkit. move on. Move on, tulutan. Jadi pilihan dan keputusan itu penting gitu deh. Ya. Itu sih menurut. Kalau menurut Mas Andre nih? ya kalau aku sih sama seperti anak muda ya. Kalau cinta itu ya perasaan kita naksir itu suka sama seseorang atau mengistimewakan seseorang itu perasaan yang mungkin teman-teman juga sebut itu cinta. Tapi untuk sebuah hubungan yang begitu besar tidak cukup hanya dengan cinta. Cinta bucin ya. Iya. Nah, dari tadi kan udah nih Mas Andri sama Susi percinta itu apa? Boleh cerita nggak pengalaman pribadi ya? Perjalanan cintanya Mas Andre sama Mbak Susi nih dari awal ketemu gimana kayak gitu sampai sekarang sudah ada 2 pangeran cilik. Ini kan spesial gitu hubungannya. Iya kan? Hebat banget. Panjang tapi nanti. Waduh, Iya. 3 jam. 2 jam boleh. 2 jam. Boleh. Gak apa-apa sampai subuh. 2 jam guys. Siapa dulu? Oh, Papa oke. dulu. Nah, panjang banget ceritanya. Dengarkan guys. 2 jam kok. 2 jam guys. 2 jam. Cuma. Oke, itu munurnya dimulai ya. Jadi saya sudah pernah melihat wajahnya istri saya ini mulai kelas 3 SD. Mungkin kalau teman-teman di sekitaran Batu ada yang pernah ikut Propekas, kita dulu pernah tergabung di sana. Aku masuk kelas 3 SD, jadi karena namanya Mbak Us ini ada di awal-awal, jadi nama Yuni Susiati itu sering disebutkan dan pasti hafal lah kita dalam sekelas itu, karena kita sepantaran ya, jadi dalam sekelas itu pasti hafal. Jadi yang maju satu-satu dipanggil tanda tangan di depan, jadi tahu namanya Yuni Susiati gitu. Nah terus dari situ kenal, tahu tapi kita tidak kenal, maksudnya tidak akrab.
Terus kami ketemu lagi waktu kita SMA, kita satu sekolah tapi juga nggak pernah akrab dan nggak pernah sekelas Nggak juga. pernah sekelas. Gak pernah sekelas, tapi Tetanggaan. satu pantaran. Satu Iya, pantaran. satu pantaran. Jadi waktu di perkumpulan anak-anak gereja, anak-anak Kristen kan ada perkumpulan di sekolah negeri dulu. Ya tahu juga, tapi nggak pernah akrab. Iya. Nah, Hanya melihat nggak pernah menyapa. mulai Cuma kita asal tahu. mulai kita lumayan saling mengenal itu waktu di kelas 3 SMA itu kan ada ujian praktek agama. Di akhir-akhir kita sekolah biasanya kan ada ujian praktek agama. Nah, itu dikembalikan ke gereja masing-masing. Nah, tapi karena aku dulu waktu SMP itu sudah tidak pernah ikut sekolah minggu, jadi karena di sekolahku dulu ada ekstrakurikuler yang wajib. Jadi aku sampai SMP itu sudah putus sekolah minggu, itu selalu jadi Jumat biasa setiap ibadah raya aja sampai aku SMA gitu. Jadi nggak pernah mengenal yang diajar tentang cinta atau apa di gereja, nggak pernah tahu. Jadi ya cuma taunya ya biasalah jadi Jumat biasa, harus nanti kalau kerja harus perkara kecil harus dikerjakan dengan baik supaya ada Tuhan percayakan perkara besar, terus harus total mengerjakan segala sesuatu, lakukan semuanya seperti Tuhan. Jadi poin-poin yang aku pegang selama ini seperti itu gitu Pak. Jadi terus pas di sekolah disuruh ujian praktek juga bingung aku setelah itu lari kemana gitu. Terus temennya Mbak Us di gereja sini nawarin ayo praktek tempatku aja gitu, karena faktor-faktor tertentu akhirnya aku pilih oh ya wis nggak apa-apa, kita akhirnya nyoba. Nah, waktu akhirnya setelah Coba-coba masuk di berhadiah. kaum Coba-coba berhadiah. coba berhadiah gitu. Nah, jadi akhirnya dari situ aku mulai kenal teman-teman banyak, terus akhirnya berjemaat di tempatnya Mbak Us gitu. Nah, akhirnya di situ sama teman-teman dipacok-pacokin ya, dicomblangin sama Mbak Us gitu. Nah, tapi karena seperti yang aku bilang kan, aku di gereja dulu kan cuma sebagai jemaat ibadah raya. Jadi cuma taunya tentang hal-hal yang baik dan bagaimana harus hidup dengan baik gitu kan. Jadi belum ikut kaum mudanya gitu. Belum ikut kaum muda. Nah, salah satu yang aku pegang yang menurutku sangat logis sekali dan perlu aku pegang waktu itu kakak mahasiswa di sini tuh bilang kalau salah satu waktu cari jodoh banyak faktor. Hal yang terakhir dia bilang adalah kadang-kadang teman-teman kita di gereja itu atau mungkin juga bisa jadi hamba Tuhan waktu bilang kita acara bersama ini tuh belum tentu bisa jadi itu menjerumuskan. Nah, itu yang aku pegang gitu. Jadi waktu dipacok-pacokin mungkin bahkan sama senior sama ketua pemuda waktu itu dipacok-pacokin sama Mbak Us. Jadi sudah sempat dipacok-pacokin gitu. Tapi aku tetap pegang firman Tuhan. Aku nggak langsung menolak sih. Nggak baper ya? Ya cuma jangan baper. Aku masukin hati cuma ya mungkin mungkin aja gitu. Tapi tetap berusaha untuk mengenal tetap ada. Tapi itu bukan yang utama. Kita aku tetap pegang bahwa ada kemungkinan yang paling bilang sama ketua pemudaku sama adik-adik di kaum muda atau kakak kaum muda atau bahkan pendeta atau ibu-ibu di gereja itu bisa jadi keliru gitu, karena itu bukan yang Tuhan tahu kan. Mereka hanya tahu mungkin karena sepertinya pantas, sepertinya cocok, sama-sama mungkin sama-sama baiknya, sama-sama kalemnya, jadi dipasang-pasangin aja. Atau kalau dulu juga ada teman gitu yang bilang wajah kalian kok mirip ya, kayaknya kayak ini jodoh. Nah, pernah merasa itu juga enggak gitu. Iya, seringan. Tapi aku tetap berpegang itu bukan patokan. Patokan adalah firman Tuhan. Patokan adalah waktu Tuhan kasih kita sesuatu. Nanti aku ceritain. Jadi akhirnya kan aku sempat mengenal, sempat akrab, mencoba untuk akrab, terus karena satu dan lain hal, kemudian mungkin baiknya pasti karena sepertinya ini bukan, aku nggak cocok seperti ini. Akhirnya kita terpisah lagi. Maksudnya nggak akrab. Saya berapa kali? Banyak kali ya. Banyak kali. Jadi sampai kalau mau rekonsiliasi hubungan tuh sampai ada dulu mamanya dia bilang gitu, nggak apa-apa Andre, coba aja gitu. Saya bilang gini, salah satu saya coba ya sekali aja. Kalau yang terakhir ini tetap sepertinya, maksudnya buat aku nggak baik, aku nggak cocok, sudah jadi ini yang terakhir ya, ini karena tante. Maksudnya sampai kira-kira hampir seperti itu karena buat aku belum ketemu cocoknya seperti apa gitu. Nah, sampai suatu ketika kita kembali dekat lagi. Waktu itu nggak salah kita pelayanan bareng untuk mengunjungi anak dari
dari ibu yang sakit di Singosari waktu itu. Nah, kita mulai gabung lagi di situ. Kita mulai gabung lagi dalam satu tim pelayanan waktu itu di situ. Jadi sering kita keluar bareng, maksudnya nganter untuk besuk ke Singosari. Nah, di situ aku sebenarnya dalam hati kecilku sudah melihat ada banyak hal yang mulai berbeda sama istriku ini. Ada yang berbeda. Asik gitu. Gaul banget. Jadi yang buat tolak ukurku dulu akan lumayan agak disiplin tentang hal-hal tertentu, misalnya soal jas hujan, soal helm. Nah, itu yang buat aku hal kecil ya. ini buat aku hal yang besar. Apa itu? Jadi Jas hujan? dulu kalau disuruh pakai helm sulit sekali. Oh, terus abis itu udah nurut. Terus waktu ditawarin helm langsung terbiasa gitu, langsung mau. Terus jas hujan waktu dulu sering jas hujan sampai harus ngotot, itu sulit sekali untuk dipakai. Karena kan mungkin kalau waktu lagi suka sama seseorang ya, lagi prospek seseorang pasti kan berusaha memperhatikan. Bener ya? Bener. Nah, tapi ini sebenarnya bukan kecewanya bukan karena diperhatikan nggak mau, tapi ini hal yang baik, tapi kenapa kok seperti orang yang bebal. Jadi aku dulu bebal. Jadi maksudnya itu dulu. sederhana, maksudnya kita menghargai yang sudah Tuhan beri kesehatan, kenapa nggak bisa gitu. Maksudnya kan aku sering berpikir loh, ini pelayan yang seperti apa, maksudnya kok susah sekali untuk hal-hal yang baik gitu. Nah, jadi aku bilang tuh, aku waktu itu sempat nggak cocok karena seperti hal-hal yang seperti ini susah sekali untuk dibentuk gitu. Bagaimana untuk hal-hal yang banyak berikutnya lebih gitu. besar. Nah, terus waktu kita pelayanan yang satu tim itu, yang waktu besok ke Singosari itu jas hujan langsung mau, helm langsung mau, dan tidak terlalu sulit gitu. Nah, jadi aku berpikir tuh, ini kok yang sekarang kok lebih empuk maksudnya. Lebih ya. Oke. Hatinya ya. Aku tetap berhati-hati, maksudnya supaya jangan akhirnya aku membawa hal-hal yang kecil seperti yang kemudian Mbak Us ini berubah, terus kemudian aku dengan mudahnya kembali untuk tertarik pada hubungan lebih dalam sama dia gitu. Tetap harus berhati-hati gitu kan. Akhirnya sampai suatu saat kita sudah, ya maksudnya juga karena pelayanan itu kita juga semakin agak dekat. Akhirnya karena aku juga lagi dekat sama yang lain, jadi aku akhirnya memutuskan untuk minta tanda. Ya. Catat. Minta tanda. Karena kan pasti secara manusia kita berpikir pasti akan bandingkan. Kalau yang ini seperti ini, yang ini seperti ini, yang mungkin yang itu yang dulu pernah dilihat seperti ini seperti itu gitu. Yang mana ya gitu. Tapi kan yang lebih penting kira-kira masa depanku yang tahu kan cuma Tuhan gitu. Jadi aku perlu seperti yang Alkitab kisahkan selama aku tahu sampai aku muda waktu itu gitu. Jadi aku akhirnya minta tanda gitu. Bukan tanda tangan. Beda dong. Itu sempet, jadi aku nggak menjalin hubungan sama Mbak Us aja. Jadi sama yang lain juga tetap baik kan. Maksudnya bukan hubungan pacaran ya, maksudnya mendekati. Saya patut terjun. Sekedar dekat, tapi ada batasannya. Gitu Mas. Kenapa yang konfirmasi? Iya. Enggak ya, jadi mendekati tapi kita masih tetap kasih kualitas yang terbaik untuk orang yang kita prospek gitu. Tapi bukan berarti, tapi jangan buru-buru untuk kasih label pacaran dulu ya. Jadi tetap deketin, tapi tetap harus sambil pertimbangkan masa-masa. Nah, aku seperti itu, terus membandingkan, terus minta tanda itu. Aku hari itu ya sempat berdoa beberapa hari, waktu mau ketemu sama Mbak Us lagi berdoa, Tuhan kira-kira aku maksudnya perlu Tuhan kasih sesuatu gitu. Waktu Mbak Us bilang atau waktu kita apa gitu, kasih tanda lah Tuhan supaya aku bisa ngerti kok bener ini yang dari Tuhan. Atau mungkin waktu aku ke rumahnya yang cewek yang satunya, kasih tanda lah Tuhan, aku lebih harus yang kemana yang menurut Tuhan ini yang terbaik atau yang memang jodohku yang Tuhan rencanakan gitu. Nggak ketemu sampai akhirnya suatu saat ya sampai sempat doa puasa juga di hari Selasa waktu itu. Di hari Selasa itu aku berdoa, waktu jadwalnya hari itu pas aku sama Mbak Us ada konser. Jadi waktu itu, jadi akhirnya yang aku mintakan tanda adalah sama Mbak Us. Jadi waktu itu berpuasa dan sama bekerja sambil berdoa. Jadi sama, atau tandanya dari HP ya, SMS tuh dia gitu aja, apa dari HP gitu, atau waktu dari telepon atau apa, atau dari orang tua atau apa, masih nggak tahu. Atau waktu ketemu sama pengunjung tempat kerja terus dia kasih tanda apa, kan nggak ngerti, nggak pernah tahu gitu.
sampai pulang kerja nggak dapat tanda, sampai akhirnya kita ketemu lagi mau berangkat ke Komsel nggak ada tanda. Kita ke Malang, dari Batu ke Malang untuk Komsel juga nggak ada tanda. Oh itu berdua. Berdua. Pak. Jadi Malang. aku Yang dari Batu berdua. Kan Lainnya dari Malang. Mbak Us masih kerja di Malang ya. Jadi sering nganter ke Malang. Kalau Mbak Us pulang ke Batu, aku harus nggak harus, aku berinisiatif. Berinisiatif. Jadi mengerjakan bagianku. Dia dong harus berjuang. Harus maksimal juga gitu. Jadi nganter waktu Mbak Us pulang ke Batu, jadi ada kesempatan nganter ke Malang untuk kita Komsel bareng gitu. Kalau enggak biasanya ya jemput di tempat kerjanya di Malang terus ke tempat Komsel bareng gitu. Jadi waktu itu tempat Komsel, di Komsel pun enggak ada tanda gitu. Sampai akhirnya ada tanda itu yang nggak disangka-sangka ya. Ya nanti Mbak Us yang bantu sih. Dibagi ceritanya. Akhirnya di Komsel itu teman-teman, aku dapat tanda kalau memang ya itu aku berusaha mengerti, oh ini yang Tuhan benar. Oke, akhirnya dari situ aku jadi akhirnya apa ya, dari sisiku aku nggak perlu berpikir ini lebih baik karena ini, itu kurang baik karena ini, enggak, sama-sama semuanya baik anak Tuhan, tapi aku hanya perlu tanda Tuhan mau yang mana gitu. Nah itu kan yang sulit dicari. Nah waktu Komsel itu aku dapetnya gitu. Jadi akhirnya dari situ akhirnya aku juga ajak Mbak Us, karena mungkin sama-sama kita merasakan itu pilihan dari Tuhan ya, tanda dari Tuhan. Jadi akhirnya Mbak Us, aku menjalin hubungan sama orang lain yang sudah deket juga gitu, sama keluarganya juga. Terus mau nggak kita bantu aku untuk kita sama-sama mengatasi masalahku ini, kedekatanku ini. Dan kemudian dia mau juga, oh jadi ini tandanya sudah dilapis sama Tuhan. Jadi ya udahlah, dari situ oke, selanjutnya kita ya pasrah sama Tuhan, ya kita garap bareng karena sudah ada tanda, ya sudah enteng kan. Bagi anak muda kan itu maksudnya jodohnya yang mana gitu kan. Karena sudah terima jodohnya, sudah tahu kayaknya dari Tuhan ya udah sekarang tinggal garap selanjutnya. Gaspol. Perlu catatan ya teman-teman. Jadi tolong dianggap bahwa pacaran itu bukan kita pacaran sama si A terus cocok nggak cocok putus. Jadi bukan seperti itu. Jadi kalau buat versiku pacaran itu, jadi kita mendekati dulu, penjajakan sama banyak lawan jenis, kita sama-sama saling deket, saling cari chemistry-nya, Diuji. Ya sambil diuji. Jadi nanti kalau memang sudah benar-benar cocok, barusan dapat tanda kayak aku tadi, barusan kita mulai pacaran. Jadi hubungan langsung tembak langsung pacaran gitu, jangan Kasih pantun langsung pacaran. jangan dicontoh. Nggak boleh. Nah itu kisah cintaku sama Mbak Us. Jadi pacarannya karena ada tanda, jadi berani untuk pacaran. Kalau Mbak Us, Dari versinya Dari Mbak Us. versiku. Aku dulu sebelum deket sama Bang Ope pernah jatuh ke dalam hubungan yang kupaksakan. Jadi udah tahu bukan dari Tuhan, udah tahu manual bukunya beda, tapi tetap maksa aja karena udah jatuh cinta Tuhan. Sudah bucin. Udah bucin. Kalau zaman sekarang udah bucin. Dan masa-masa itu Tuhan tegur gitu. Tiap ke gereja rasanya kalau sering kan bahas yang janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seiman gitu. Gitu rasanya langsung gitu. pendetanya yang dari jauh sih itu rasanya ada di depan gitu. Langsung mata sama mata ngomong gitu. Muka dengan muka. Bertemu muka dengan muka gitu kan. Jadi yang rasanya aduh Tuhan, aku ini udah melayani, udah ini tapi masih rasanya malu gitu. Bebal tadi itu. Bebalnya tadi itu masih tetap gitu. Mungkin dulu awal dekat sama dia gara-gara itu ya. Gara-gara Bebalnya masih tetap. bebal. Jadi akhirnya terjerumusnya ke sana. Terus putus, Tuhan izinkan kami putus. Kakak aku bahagia, aku putus dan Bahagia putus. bahagia. Orang putus. lain bahagia. Orang lain bahagia. Teman-teman youth di sini ngucapin selamat karena aku putus. Bayangin aku nangis, mereka tertawa. Tapi aku bersyukur karena aku punya mereka gitu. Jadi dari situ aku belajar bahwa ternyata hubungan yang kemarin memang salah dan aku tahu itu memang salah, tapi Bebal itu. karena bebal tadi akhirnya mulai bertobat. Nah masa-masa bertobat itu Tuhan izinkan untuk kasih pengertian baru. Jadi sekarang kamu sendirian, tapi jangan sedih guys. Karena sendirian itu
waktumu untuk memperbaiki kualitas hidupmu gitu. Jadi mungkin yang awalnya tadi dari hal-hal kecil, helm nggak mau, terus hujan-hujan nggak mau pakai jas hujan, akhirnya batuk, flu yang disalahin, aduh kok hujan sih gitu kan? Nah, disalahin Tuhan kok hujan iya, ya. Tuhan aku kok sakit gitu kan sering kali. Tapi ternyata kitanya sendiri yang bebal. Nah, setelah memperbaiki kualitas hidupku, mulai mencintai diriku sendiri, mulai dekat sama Tuhan, terus satu lagi perbanyak teman untuk memperluas pertemanan supaya tahu mana yang kira-kira akan jadi pasangan kita, mana yang bukan gitu. Dan dekat lagi sama Bang Ope. Sebenarnya kalau aku pribadi nggak ada tujuan untuk aku pengen pacaran atau pengen nikah gitu, tapi balik lagi tetap tanya sama Tuhan kira-kira dia ini jadi nggak terlalu ngarep tapi tetap didoakan, itu kuncinya. Jangan terlalu baper gitu. Jadi tetap ada batasnya tapi tetap berdoa. Nah kalau tadi versi Komsel tadi, di Komsel tuh waktu itu aku Komselnya malam teman-teman. Jadi Komselnya malam, habis kita ibadah biasa pujian penyembahan, terus kita dengerin firman, pas santai-santai ngobrol gitu, aku ke kamar mandi. Habis dari kamar mandi keluar, tiba-tiba waktu itu ada di Komsel di rumah temanku ada satu, dia ngundang temennya pendeta dari Jakarta ke situ, kita baru ketemu saat itu. Terus dia pas keluar dari kamar mandi tadi, dia tanya, kalian mau nggak didoakan gitu? Hah? Kami berdua didoakan gitu. Berdua doang lagi ya, Iya, cuma Mas Andra dan sama mereka teman-temanku yang lain cuma cengar. Aku yang, kenapa aku gitu kan? Secara kami memang dekat, tapi mereka semua tahu, sebagian besar tahu kalau aku nggak pacaran gitu. Dan ya itu sedikit banyak aduh gimana ya, mau bilang enggak itu tapi mau juga gitu. Jadi akhirnya ambil keputusan mau gitu, mau terus tapi kan jadi dudukku dulu di sini Bang Ope, di situ aku agak jauhan, di sini si Mas pendeta itu gitu. Terus dia gini, kalau mau didoakan pindah dong di sini. Malah lebih bingung lagi guys, pindah terus mau diapain kita? Terus didoakan, pas didoakan itu lebih terkejut lagi karena doanya bukan sekedar mereka misalnya jodoh dideketin, kan biasanya kalau kita doa gitu toh, kalau memang mereka berjodoh Tuhan kasih jalan, kalau memang enggak Tuhan jauhin. Doanya itu gini guys, kurang lebih ya ini, kami berdoa supaya mereka memiliki keturunan ilahi. Iya, mantap. Rumah tangga mereka akan diberkati, akan menjadi berkat untuk banyak orang. Lah, ini tapi karena diamini banyak orang akhirnya amin juga. Amin akhirnya. Tapi meskipun itu agak shock, tapi aku tetap amin. rasanya dalam hati itu, oh Tuhan, masa iya ya gitu. Jadi amin tetap gitu dalam hati. Jadi itu, dan dari situ kami memutuskan untuk ini jawaban Tuhan, kita jalan bareng. Jadi gak ada tembak I love you. Enggak ada. Enggak jadi pacar aku ya. Padahal aku dulu membayangkan. Bayangin tuh gini. Biasanya mimpi cewek itu gitu. Biasanya cewek tuh kan bayanginnya gini, lagi kerumunan sama teman iya. cewek gitu. Terus teman cowoknya datang. Jongkok gitu. Jongkok atau paling nggak misalnya nggak gitu nyanyi atau apa, itu tuh zamannya Wishing for You. Gitu. Jadi aku bayanginnya tuh, aduh keren kali ya ditembak Iya, kayak gitu, langsung bilang oke gitu. Ternyata enggak. Ya tapi benerin aku dong, tembak pakai puasa doa. Iya. Itu lebih berpuasa, lebih keren. Iya, yang bikin aku kenapa itu jadi tanda, karena game teman, jadi karena waktu seharian aku memang sudah bergumul untuk itu, nggak ada jawaban. Terus kemudian Mas pendeta ini sih dia orang Jakarta yang lagi ngerjakan tesisnya di Malang. Kayaknya kita nggak pernah ketemu ya sama Komsel. Dan kebetulan karena di tempat tuan rumah ini, dan kebetulan ketempatan dia yang ketempatan, terus dia ajak teman kenalannya tadi tuh Mas pendeta tadi. Jadi buat aku indikatornya seperti itu, karena kita nggak pernah disetting. Terus kemudian awalnya saya sempat tanya, kalian kan kita kan duduknya
biasanya cowok-cowok, cewek-cewek kan memang terpisah karena kita nggak ada yang dicomblangin emang di komsel itu. Jadi duduknya memang seperti itu cewek cowok gitu karena kita nggak ada yang sama-sama punya pacar dalam satu komsel, nggak ada waktu itu. Jadi berpisah. Terus waktu Mbak Us itu lagi ke kamar mandi, Mas tanya, loh kalian pasangan gitu? Bukan gitu. Nah terus apa? Adiknya gitu. Untung nggak mamanya. Apa tantenya? Bukan, aku sempat nggak salah mama bilang sopir gitu. Karena kan cuma teman aja, cuma nganter gitu kan. Terus tapi kalian kayaknya cocok gitu, mau tak doakan gitu. Nah ya itu, aku berpikirnya nggak sejauh itu berpikir untuk didoakan. Terus mau aja sih, tapi terserah sama Susi tadi gitu. Itu aku sambil dalam hati masih itu, apa ini tanda dari Tuhan ya kalau Susi mau, jadi emang sama yang aku doakan tuh tandanya dijawab ini gitu. Ternyata dia duduk, itu pun auranya udah beda atmosfernya waktu Mbak Us mulai datang terus tanyain mau banyak bunga. bukan sekedar berbunga-bunga, tapi kayak apa ya, kayak kalau kita penyembahan itu kayak ada hadiratnya itu beda. Jadi kan asik bener-bener sih kayak jantung tuh bener-bener dedek sama kayak rasanya kayak Merinding. iya, itu rasanya kayak beda. Jadi kenapa aku merasakan bener-bener suatu tanda, karena Mbak Usnya mau, kebetulan mau, terus tiba-tiba ada dijawab seperti itu. Orang yang nggak pernah kita kenal sampai sekarang, namanya kita lupa ya? Iya. Nggak tahu namanya. Ya kita terus sekali Nanti doa. saya searchingin. Terima kasih untuk doanya. Ya terima kasih doanya Kak. Kita mendoakan. Semoga menonton mungkin pesan-pesan. Mungkin menonton gitu. Akhirnya doanya terrealisasi sama Tuhan. Tuhan Kita jadi pasangan. Doanya manjur Kak. Terima kasih Kak. Tuhan memberkati. Bagian mau didoain juga. Jadi Boleh banyak Kak. karena doakan tadi mau, terus tak ajak juga untuk, karena aku sedang ada sebelumnya ada cewek yang aku prospek dan dekat sama keluarganya juga, terus tidak mungkin tiba-tiba menghilang. Itu jelas. Dan itu pasti menimbulkan masalah. Dan pasti apalagi dalam gereja yang sama, pasti nanti akhirnya aku juga takutnya nanti salah satu menurut gereja, entah aku yang sungkan atau keluarga dari cewek yang aku deketi dulu gitu kan. Jadi pasti ada dilema di situ. Terus gimana ya Tuhan, maksudnya sudah tanda tapi kok kayaknya Ada aja. iya ada Ada batu besar. Dan aku juga mau bilang apa, maksudnya ini kan masalahku, masa melibatkan apa namanya Mbak Us gitu, kayaknya gimana ya, etis enggak gitu. Tetap berdoa, dimana dalam doa, terus aku memberanikan diri WA, tahu kan ada WA enggak ya? Atau SMS ya? SMS. Jadi SMS gitu. Ternyata Mbak Usnya mau gitu. Terus sempat tanya juga ya, kira-kira nanti maksudnya ibunya Mbak Us kira-kira dengan seperti ini gimana gitu. Maksudnya kalau sudah Tuhan kasih jalan, ini jodohmu, jadi kan pasti akan lanjut ke pernikahan gitu kan. Jadi pasti harus sepaket menerima. semua, harus sepaket. Iya. Sepakat untuk sepakat. Jadi kan seperti itu. Terus kok kebetulan aku langsung begitu SMS sambil timbangin kata-kata yang paling pas supaya cepat dimengerti, dan maksudnya nggak terlalu memaksakan Mbak Us jawabannya apa. Jadi akhirnya begitu tak kirim langsung tak tungguin, dan jawabannya cepat. Berdoa. Gitu. Dan jawabannya cepat, jadi Satu. dan cepat, jadi oke, kalau gitu ya udah, kalau memang dari Mbak Us, pihak Mbak Us apa namanya berani juga untuk menghadapi sama-sama, ya udah. Jadi benar-benar ini Tuhan kasih semuanya lengkap gitu. Jadi akhirnya oke, jadi mulailah kita berpacaran dan semakin dekat, dan akhirnya tidak berpikir lagi untuk kalau apa namanya, oh mungkin ini yang enggak, ini yang gimana nih, atau mungkin ini ketukar, atau ini mungkin ada yang lebih tujuannya cantik. udah jelas. Jadi sudah pasti. Udah pakai kacamata kuda. Jadi sudah Nggak lihat pasti. kanan kiri. Udah pasti, jadi akhirnya oke. Jadi pacaran karena udah pasti gitu. Karena aku sendiri, teman-teman, waktu aku masih sebelum memikirkan jauh sebelum itu juga, aku juga sempat dilema juga, takutnya kalau kan dulu sempat takut kalau pacaran, nanti pacaran sama siapa, nanti akhirnya nggak jadi, nanti saat ketemu sama dia Jadi canggung. canggung. Padahal kita biasanya kalau deketin kan kenal. pastinya nggak deketin dia aja kan, mesti deketin keluarganya, baik sama kakaknya, sama mamanya, pasti kan seperti itu. Jadi sempat takutnya seperti nanti kalau semakin banyak yang aku deketin nanti satu saat, jadi sempat takut pacaran juga dulu, tapi ya akhirnya nggak tahu kok bisa dilalui, dan akhirnya
Berhasil. Berhasil. Ya, mungkin nanti kalian Hore. kalian beda-beda sih caranya dari Tuhan, tapi pasti Tuhan kasih hikmat kalau kita mau datang sama Tuhan. Iya, betul sekali. Amin. Nah, doa Tuhan. Si jauh tadi. Nah, tapi Mas Andra Basus ini, kalau dari Alkitab sendiri apa sih? Apa kata Alkitab tentang jatuh cinta? Atau mungkin ada cerita-cerita Alkitab? Iya. Iya. Mbak Susi dong. Silakan dia aja. Ya tadi seperti aku cerita tadi teman-teman, memang aku dulu waktu masih mungkin karena aku dari SD terakhir itu SMP sudah lepas sekolah minggu ya, jadi aku nggak pernah dibimbing tentang namanya pacaran atau cari jodoh itu yang sesuai Alkitab pun nggak pernah dibimbing, cuma apa ya karena nggak pernah dibimbing, jadi gimana ya, aku ya terbatas pengertianku tentang ayat-ayat tentang, dan aku nggak pernah mencari juga sih. Jadi misalnya kalau cinta dalam itu apa nggak pernah mencari gitu. Yang aku tahu dalam menjalin hubungan itu ya gitu harus total, harus maksimal, cari apa pokoknya lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Jadi aku meskipun berhubungan sama cewek yang berbeda gitu, lakukan semuanya untuk Tuhan. Kalau menurut apa sebenarnya baik untuk melakukan seperti ini ya melakukan seperti ini gitu. Termasuk misalnya akan juga dulu mikirnya bahwa kalau cari istri itu cari cewek itu juga cari pacar, cari istri gitu kan. Jadi nanti berpikirnya kalau satu saat nanti aku nikah sama misalnya sama Mbak Dia, nanti kalau Mbak Dia ngurus anakku bisa enggak? Maksudnya terima enggak cara dia memperlakukan anakku gitu. Sudut pandangnya dia, aku bisa masuk enggak? Suatu saat kalau misalnya aku lagi ingin memutuskan sesuatu, nyambung enggak? Ada chemistry enggak? Bisa klop enggak gitu. Jadi kan selalu mikir seperti itu. Ternyata ini agak sifat gini, waduh aku enggak cocok sama sifat ini. Misalnya gitu. Jadi akhirnya dari muda aku cuma caraku menentukan seperti itu aja teman-teman. Jadi tidak ada ayat tertentu gitu. Dan yang aku pegang sih yang maksudnya jadi berkat buat aku dan terbukti itu ya ceritanya Ribka sama Ishak itu. Jadi kan kalau ya mungkin waktu itu di ibadah raya sudah sempat diceritakan ya, kalau Ribka sama Ishak itu mereka bertemunya karena tanda dari Tuhan gitu. Jadi karena waktu itu Abraham nyuruh hambanya paling tua di rumahnya untuk nyarikan istri untuk Ishak, jadi dia disuruh ke rumah kaum keluarganya. Terus begitu dia sampai di daerahnya saudaranya Abraham, dia padahal mungkin dia bukan orang yang kenal Tuhan ya, tapi dia bilang sama Tuhan, kalau memang Tuhan punya kebaikan buat tuannya Abraham, nanti gadis yang mau kasih aku minum dari buyung atau kalau jadi dari tempatnya mau ngasih aku minum, bahkan mau ngasih minum untuk unta-untaku, jadi itu yang gadis yang Tuhan persiapkan untuk si Iska gitu. Nah mungkin itu yang nyantol di kepalaku teman-teman. Jadi aku merasa bahwa tanda itu sangat penting gitu, sangat penting untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Jadi berangkat dari cerita Ishak itu, dan memang terjadi waktu ada gadis yang bawa tempat kosong, terus dia minta, dia langsung ke bawah, terus dia terus naik ngasih minum untuk dia, bahkan dia juga ngasih buat unta-untanya sampai unta-untanya puas untuk minum. Sedangkan unta itu kalau kita ngerti di punuknya bisa nyimpan air, ada tandonnya gitu. Jadi yang Tuhan persiapkan untuk Iska itu tidak hanya sekedar orang yang baik hati, tapi yang mau bekerja keras, Pak. Bayangkan aja dia Ribka itu anak juragan, dia mau ngasih minum unta sekian banyak yang punya tandon juga hambanya gitu. Jadi hambanya Abraham, jadi orang yang nggak dikenal gitu kan. Itu sesuatu yang luar biasa, yang paket lengkap buat Iska buatku gitu. Jadi kita bilang juga bahwa dia baik dan elok parak. Jadi nggak hanya cantik tapi bekerja keras. Paket lengkap. Iya, jadi kan sesuatu yang siapa yang nggak mengidamkan bagi seorang cowok, maksudnya cantik, baik, terus mau bekerja keras. Maksudnya kemudian hatinya kelihatan gitu kan, pasti kita semua pasti ingin seperti itu. Nah itu aku bisa terima, aku bisa dapat jawabannya dari kisahnya Ishak ini waktu aku di gereja. Jadi itu yang aku pegang. Tapi kalau mungkin ayatnya di Alkitab mungkin banyak ya, tapi selama ini buat pengalamanku pribadi yang bisa kutularkan buat teman-teman semua itu jadi si Ishak gitu. Dan kalau aku lihat dari Abraham, istrinya cuma satu Sarah, Ishak istrinya cuma satu Ribka. Dan tapi Abraham ini masih ada gundingnya seperti kasih ini ya, siapa namanya ya, yang akhirnya mempunyai anak Ismail itu,
Nah, tapi kisah cinta yang paling hebat menurutku hanya Ishak sama Ribka. Itu sampai Ishak meninggal pun hanya satu istrinya. Sedangkan keturunan berikutnya anaknya tuh Yakub dan Esau istrinya lebih dari satu gitu. Terus kemudian Yakub istrinya lebih dari satu tuh bukan kesalahannya Yakub juga ya, tapi kan dia akhirnya juga memperistri lebih dari satu gitu. Tapi waktu aku cinta yang hebat tuh ya waktu di ceritanya Ishak itu, dan dia nemuin caranya pun juga sangat hebat karena tanda dari Tuhan. Dan untuk itu aku pegang, dan waktu aku dapat jawaban dari Tuhan lewat tanda yang aku terima di Komsel, jadi aku sudah merasa wah ini sudah sangat penting dan sangat lengkap buat aku. Jadi tidak perlu aku tawar lagi dari Tuhan, dan nggak perlu apa ya, Udah nggak perlu cari-cari lagi. iya, udah lebih baik, aku sudah tidak perlu Sudah fix. pilih-pilih gitu, karena ini sudah yang Tanda terbaik tangan kontrak. buat aku, sudah yang terbaik gitu. Jadi buat aku firman Tuhannya bekerjanya di situ sih cuma dari cerita. Mungkin teman-teman bisa lihat sih di Kejadian berapa ya, nanti mungkin bisa dibantu dicariin di kolom Di kolom. Dibantu. Jadi itu cerita yang sangat memberkati buat aku dan bisa aku jadikan patokan, dan jadilah seperti ini, dan jadilah dua pangeran seperti itu. Itu berkat firman Tuhan. Jadi yang spesifiknya aku belum tahu sih. Apakah ada ayat tentang cinta? Sepertinya sih nggak tahu ya, kayaknya. Ya tapi semua seperti yang kita cerita waktu offline tadi, memang semua ayat di Alkitab memang berbicara bisa diaplikasikan semuanya kepada cinta dan kepada kasih sih. Karena ya tadi aku bilang karena harus memberi yang maksimal seperti Tuhan, terus totalitas itu kan semua yang Alkitab ingin ajarkan untuk kita gitu. Dan itu semuanya bisa kita lakukan di kehidupan cinta kita supaya kita jadi apa ya, pejuang-pejuang cinta yang pejuang berkualitas. Iya benar. Kalau dari aku nih, apa yang paling penting dalam sebuah hubungan? Mungkin ada batasan usia. Kalau menurutku sih ini harus dewasa. Harus dewasa. Dewasanya seseorang kan bukan tergantung dari usia. Kadang ada yang udah SD tapi dewasa. itu sok dewasa. Itu sok dewasa. Itu sok dewasa karena mereka belum dewasanya mereka itu belum bisa cuman penampilannya aja kayak dewasa, papa mama. Iya, papa mama. Terus kadang gaya pakaiannya mereka gitu kan sok dewasa, tapi sebenarnya mereka saat dihadapkan masalah mereka belum bisa menyikapi secara dewasa. Nah, jadi kalau menurutku kalian-kalian yang mau pacaran, kalian harus tahu tingkat kedewasaan kalian. Jangan kalau misalnya kita berhubungan dengan orang lain masih kekanak-kanakan, itu akan capek sendiri gitu. Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit minta dirayu, dikit-dikit minta bunga gitu. Jadi menurutku batasan usianya itu sih relatif, tapi yang pasti harus dewasa. Harus dewasa dalam berperilaku, dalam berpikir, dan dewasa dalam tahu kebenaran firman Tuhan. Itu yang paling penting. Terus dasarnya dalam berhubungan itu yang pasti harus seiman. Iya. Karena aku pernah punya pengalaman yang tidak seiman, jadi tahu banget rasanya menghabiskan energi itu. Menghabiskan waktu, kita kayak semacam jagain pasangan orang kan, jagain jodohnya orang. Nah itu manual booknya harus sama, jadi harus sama-sama. Bayangin aja kalau kita udah seiman aja, kadang masih aja beda sudut pandangnya beda gitu. Itu aja udah susah, apalagi kalau manual booknya udah nggak sama gitu. Terus yang kedua juga seringkali anak-anak muda tuh nyarinya ini kepribadiannya atau karakter. Harusnya yang dicari karakter. Tapi kecenderungannya anak-anak muda biasanya kalau mau jatuh cinta sama seseorang tuh cuma lihat aku tipenya suka yang traveling, suka yang anaknya suka shopping, pemain basket gini-gini. Mereka cuma sekedar ngelihat sampulnya aja, covernya. Kayak ini paling suka ini biasanya kalian tahu kwetar kan? Kwetar tuh biasanya itu icingnya, whipped creamnya itu biasanya yang suka colek-colek gitu kadang kan anak-anak. Nah relationship juga kayak gitu.
Kalau orang dewasa cenderungnya akan lebih makan yang banyak itu rotinya, iya nggak? Kalau anak-anak biasanya gulanya aja. Nah, kalau kita mau pacaran kayak gitu juga, jangan cuma sekedar ngelihat, bentukannya bagus, hiasannya bagus, kalau ketemu ramah gini-gini, tapi kita nggak tahu karakternya. Gimana cara tahu karakternya? Di Amsal kalau nggak salah dibilang bahwa apa yang keluar dari di Matius, apa yang keluar dari mulut itu yang berasal dari hati. Nah, kalau kalian ingin tahu hati cowok atau cewek yang akan kalian prospek, gimana caranya kayak Bang Upi tadi bilang, tanyai dia. Jadi waktu kalian deketin seseorang tuh waktunya untuk kalian tanya banyak hal, diskusiin banyak hal dengan dia, biar kalian bisa tahu sudut pandangnya dia, biar kalian bisa tahu gimana misalnya dia dihadapkan sama masalah, gimana caranya dia mengambil keputusan untuk melalui masalah itu. Dari situ kalian akan bisa tahu, oh ini ternyata cocok sama aku, atau misalnya sudut pandangnya dia nggak sesuai, ya udah wes. Atau kayak Bang Upi tadi bilang, aduh ini bebal dikasih tahu hal ini aja nggak usah, udah tinggalin gitu. Tapi kalau udah mulai lihat, wah dikasih tahu lihat cara dia berbicara, cara dia mengatasi masalah, cara dia berbicara itu bagus, ya udah coba terus lanjutin dan minta tanya sama Tuhan, berdoa jangan lupa. Itu sih kalau dari aku. Kalau dari Mas Andre nih? Ya sih, kalau soal usia sih kayaknya nggak ada batasan sih, tapi sekali lagi kita tetap harus punya pengetahuan ya, maksudnya dengan usia tertentu sudah waktunya kita, karena kalau dulu aku sempat diajarin juga sama kakak-kakak yang di sini juga, usiamu udah berapa, kamu saya kok mau planning nanti kamu punya usia sekian, kamu masih harus kejar karir atau bekerja atau sambil kuliah, nanti kamu harus menyiapkan sekian uang, atau nanti harus menyiapkan, kamu mau ingin bangun rumah, kamu juga harus mempersiapkan usiamu tinggal sekian ini, kamu masih harus cari istri, masih harus membesarkan anak. Nah, kamu masih mampu enggak? Jadi tetap harus kita berhikmat, kita harus cari pengetahuan kira-kira ini usianya seberapa yang maksudnya, tapi itu bukan patokan. Soalnya kita kan nggak pernah tahu Tuhan itu temukan kita kapan, tapi tetap kita harus punya pengetahuan. Jadi kalau kita punya pengetahuan, kita bisa planning mulai sekarang gitu. Mungkin kita belum dapat jodoh sekarang, tapi kita masih sekarang bisa kejar pelayanan kita, bisa kejar karir kita, bisa kejar studi kita gitu. Jadi aku sendiri sebenarnya kurang setuju juga kalau masih masa sekolah, karena aku dulu waktu sekolah juga nggak pacaran ya. Jadi masa sekolah itu kita benar-benar maksimal, karena waktu nanti kita pacaran, yang lain-lainnya tuh sangat akan sedikit tersampingkan gitu. Karena kadang masa-masa pacaran sangat istimewa gitu. Jadi kalau kita sudah kejar waktu itu maksimal untuk studi kita, karir kita sebelumnya, jadi waktu kita masa pacaran itu semuanya sedang berkembang, kita pun sedang pacaran gitu. Jadi enak gitu. Karena waktu kalian masih studi, kalian kejar untuk pacaran, nanti kalian waktu kerja kalian juga masih kejar, kalian belum dapat. Jadi banyak waktu yang harusnya bisa kalian maksimalkan untuk studi dan berkarir, kalian lewatkan hanya untuk pacaran-pacaran yang sebenarnya sekarang tidak ada hasilnya gitu. Nah, sayangnya di situ. Jadi kalau mungkin saat ini belum Tuhan kasih terlalu klik untuk kalian mulai pacaran, atau tadi Mbak Us bilang kalian merasa belum dewasa untuk beranjak ke pacaran, karena pacaran itu persiapan untuk menikah. Jadi kalau kalian memang belum ada rencana untuk menikah atau persiapan untuk menikah, dan kalian belum berani ke sana, ya jangan ambil langkah untuk pacaran dulu gitu. Karena kalau kalian nanti saat ini karirnya sukses, terus nanti studinya sukses, kalian akan jadi lebih jadi kalian tuh kayak seolah tuh lebih kasarannya bermartabat gitu. Jadi waktu menjalin hubungan jadi kalian lebih kualitas kalian sebagai jomblo itu lebih hebat daripada yang selama ini hanya biasa-biasa aja gitu. Dalam usia yang sama kalian mendekati cewek itu jadi beda. Yang ini sudah maksimal kan, tentu kelasnya udah beda. Iya, misalnya sama loh, kamu kok misalnya sampai usia segini kok sudah nyampe seperti ini, seperti ini. Ya samanya memang tekun lagi tekun untuk ini gitu. Jadi kan akhirnya dari orang tua pihak pas lawan jenis pun juga, ternyata anak ini dari masa mudanya pun tekun gitu. Jadi benar-benar sudah punya gambaran banyak, atau selama ini juga ternyata Nathan ini
benar-benar menyediakan waktu untuk melayani Tuhan. Jadi kalau memang benar-benar Tuhan, jadi kan sama ini setidaknya dapat banyak firman gitu. Jadi kan pasti Lebih dewasa kualitasnya rohaninya beda juga. gitu. Nah, kalau sama ini kalian hanya sebagai apa? Bucin tadi ya, sekedar hanya pacaran, putus nyambung, Apa-apa bucin gitu ya. Kan pengalaman kalian cuma hanya tentang pacaran aja, yang lainnya malah tertinggal gitu. Sedangkan biasanya energinya pasti kalau sedang pacaran tuh semuanya tersedot ke sana, apa-apa untuk dia, segalanya untuk dia. Jadi jadi nggak ada batasan waktu, nggak ada batasan usia, tapi itu soal kedewasaan itu penting. Jadi kalau masih muda seperti ini belum perlu mengejar ke sana, nggak perlu dikejar. Dan kita pun juga harus menilai kita ini sudah dewasa atau belum untuk kita mulai pacaran gitu. Karena teman-teman juga bilang kemolekan itu adalah bohong, tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Dipuji-puji. Nah, itu kenapa perlu? Karena ya itu tadi. Soalnya banyak teman kita juga seperti Daud itu waktu sempat lihat Batsheba dengan keindahannya, dia akhirnya hanya karena dasar indah, hanya sekedar mungkin kita bilang ayu atau manis atau ganteng, hanya karena sekedar lihat itu akhirnya terjerumus dalam dosa. Terus juga Amnon dan Tamar kisahnya diatur gitu, karena hanya sekedar melihat si Tamar ini cantik, akhirnya melakukan hal yang buruk kepada Tamar. Dan yang pasti sering terjadi itu orang kalau sekedar lihat cantik aja terus melakukan sesuatu yang buruk. Nah, kalau ceritanya di Amnon dan Tamar ini akhirnya memperkosa kan. Akhirnya setelah memperkosa itu akhirnya Amnon jadi timbul rasa benci sekali sama Tamar. Padahal awalnya dari cinta akhirnya muncul benci dan lebih Seharusnya benci jadi cinta. jadi cinta jadi benci. Karena apa? Ya karena dia jadi nggak dewasa. Nggak dewasa karena hanya sekedar dasarnya cinta tanpa ada embel-embel yang lain, tanpa kedewasaan, teman-teman yang lain, akhirnya gitulah. Akhirnya setelah merasa cintanya itu sudah terungkap atau sudah apa, akhirnya sudah sampai sebatas itu cuma hanya sekedar ingin menunjukkan cintanya aja, tapi bukan kepada hubungan yang lebih. Sebenarnya kan teman-teman pacaran tuh bukan berhenti sampai cinta aja sih. Topiknya bukan hanya sampai cinta aja, tapi sampai ke pernikahan. Dan kemarin di ibadah raya juga Pak Mikael bilang bahwa pasangan kita itu bukan sekedar saya berarti di pernikahan, tapi juga sebagai pewaris kehidupan yang kekal. Jadi tidak hanya sampai pacaran terus selesai, tapi pikirkan juga soal pernikahan dan pikirkan juga sampai nanti di surga gitu. Jadi kenapa seiman itu sangat penting, karena nanti hubungan ini nggak sampai cinta juga sampai di surga gitu. Penting. Wow. Panjang ya, panjang. Seru banget itu dengernya. Tips-tipsnya boleh dicatat ya teman-teman ya semuanya, itu nanti bisa berguna mungkin nggak cuma buat yang sedang menjalin hubungan, tapi buat jomblo-jomblo yang sedang menunggu di luar sana, yang lagi nyari-nyari juga bisa banget. Tulis di buku diary kalian. Diary. Ini hari ini aku dengar tentang sharing with Sosi gitu kan. Jadi mungkin itu bisa jadi pelajaran buat teman-teman, bisa buat sharing buat teman-teman juga. Jadi kok aku jadi tidak bisa saking speechlessnya ya, saking speechlessnya. Jadi mungkin karena waktunya ini sudah digini-gini kan sama Masnya. tetap saja. Sudah digini-gini kan. Jadi mungkin sampai di sini segmen kita hari ini, segmen What is Love. Sampai jumpa di segmen kita minggu depan. Mungkin nanti teman-teman pasti penasaran kan sama segmen kita minggu depan. Jadi sampai jumpa di minggu depan ya, ditungguin saja. Tetap jaga kesehatan teman-teman, dan buat jomblo-jomblo di sana atau mungkin yang sedang menjalin hubungan, jomblo-jomblo di sana sedang menjalin hubungan, tetap minta tanda Tuhan juga, tetap berdoa sama Tuhan. Betul, harus dong. Perbaiki kualitas diri. Ya, perbaiki kualitas diri kalian. Ya, walaupun kalian sedang menjalin hubungan saat ini, tetap minta tanda Tuhan. Siapa tahu ya sekarang bukan dari Tuhan. Bercanda. Tapi bener, tetap berdoa Tuhan. Jangan lupa besok ada ibadah umum jam 7 pagi di channel kita GBT Abdiel, dan ibadah sekolah minggu selanjutnya. Iya.
kita sebelumnya juga mau terima kasih buat Mas Andre dan Mbak Andre dan Susi Mbak yang Susi. mau sharing-sharing sama Mau kita hadir, hari meluangkan ini. waktunya. Minggu depan lagi ya. Jadi MC. Oke teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan, stay at home. God bless Bless you. you. Dadah.